Ada sebuah desa yang ada di Jawa Tengah, ada seorang teror pocong perempuan mati mengenaskan karena kesalahannya sendiri. Ini terjadi kira-kira tahun 2018. Dia meninggal karena ketahuan warga kalau dia melakukan kesalahan dan perzinahan yang ada di kampung tuh, sehingga warga di sana marah. Dan warga pun menggerbeknya untuk mempertanggungjawabkan kelakuannya itu, sehingga dia mendapat kecelakaan yang sangat tragis, sehingga dia meneror semua warga yang terlibat di dalamnya. Inilah kisahnya. Ini terjadi awal tahun 2018. Ada seorang janda, saya sebut saja Ibu Siwi, dengan mempunyai 2 orang anak, yang masih kecil-kecil. Dia ditinggalin suaminya 2017 akhir. Karena suaminya itu meninggalkan dan marah karena kelakuan istrinya suka bikin muak dan kesal. Padahal semaminya baik dan rajin juga. Walaupun suaminya kerja sebagai proyek dan setiap hari dia kerja untuk menafkahi istrinya yang suka menghambur-hamburan uang dan jarang mengurus anak-anaknya sehingga terlantar dan pacaran sama berondong. Sehingga anaknya gak pernah keurus dan suaminya pun jarang dimasakin sama istrinya itu, padahal setiap gajian uangnya diambil sama istrinya semua, dan suka jalan sama pria lain, sehingga anaknya gak pernah terurus dan pernah dipergoki sama kakak iparnya. Di sebuah kafe dia bersama seorang cowok. Tapi suaminya gak percaya kalau kelakuannya istrinya seperti itu, karena suaminya kerja pagi pulang malam, jadi istrinya sudah ada di rumah kalau sebelum suaminya sampai ke rumah pulang. Setiap suaminya pulang dari kerjaan jadi gak ada rasa curiga, dan selalu percaya. Awal-awal dia emang selalu ada di rumah dan suka masakin suaminya makanan untuk dia bekal untuk kerja, dan pulang kerja selalu tersaji di meja makan untuk dia makan pas pulang kerja. Walaupun banyak yang bilang kalau istrinya itu suka keluyuran dan keluar ketemu cowok lain, tapi tetap suaminya gak percaya tentang kelakuan istrinya itu, karena dia belum lihat dengan mata kepala sendiri, sehingga gak percaya orang lain. Ibu Siwi ini menikah tahun 2013 dengan suaminya dari Jawa juga. Dulu keluarga ini harmonis dan baik aja, dan anak laki-laki 1 dan perempuan 1. Suaminya itu ikut sama rumah istrinya karena dia seorang anak yatim dengan 3 saudara, dan saudara salah satu Ibu Siwi ikut sama Ibu Siwi karena rumah warisan keluarganya ada rumah YG lumayan besar, jadi ditempatin saudara Ibu Siwi dan suaminya Ibu Siwi di rumah itu, sehingga suaminya Ibu Siwi menanggung semua kehidupan adiknya Ibu Siwi. Karena saudaranya Ibu Siwi belum kerja, hanya menupang sama Ibu Siwi, jadi setiap Ibu Siwi keluar rumah anaknya Bu Siwi dijaga sama saudaranya di rumah, sehingga anaknya tidak terawat oleh ibunya. Dan Ibu Siwi pun sangat tidak senang kalau saudaranya ikut sama dia karena saudaranya itu tidak ada kerjaannya, cuman makan dan tidur aja. Jadi Ibu Siwi sangat marah sama saudaranya itu, sehingga diberikan tugas untuk saudaranya itu untuk jaga anak-anaknya di rumah, sedangkan dia selalu jalan-jalan keluar untuk ketemuan sama laki-laki lain dengan orang yang lebih muda dari dia, karena suaminya jarang ada di rumah karena pergi kerja, sehingga Ibu Siwi itu bebas pulang ke rumah sebelum suaminya sampai ke rumah. Padahal saudaranya itu tahu kelakuan saudaranya itu jarang ada di rumah, karena saudaranya itu numpang sama Ibu Siwi, jadi dia takut untuk mengasih tahu suaminya itu, takut dia diusir dari rumahnya, karena dia merasa kalau dia hanya numpang di rumah Ibu Siwi, padahal saudaranya sangat baik. Padahal saudaranya itu sudah memperingatkan kepada Ibu Siwi, tapi dia tetap tidak mau mendengarkan ocehan saudaranya, padahal saudaranya itu ada niat baik sama dia, tapi dia tidak menggubrisnya, dan juga yang masakin suaminya itu adalah saudaranya bukan Bu Siwi, sehingga tetangganya pun tahu kelakuan Ibu Siwi suka keluyuran keluar untuk berjumpa dengan selingkuhannya, padahal ketahuannya itu bukan sekali atau 2 kali, tapi dia sering kepergok sama warga di sebuah kafe yang ada di sana. Tapi emang orangnya itu suka marah dan dibilangin jangan ikut campur ke tetangganya itu yang mengetahui kelakuan dia, karena tetangganya kasihan sama suaminya baik dan perhatian juga sama anaknya, dan dia ramah juga sama warga-warga di sana, sehingga salah satu orang tetangganya memberitahukan suaminya bahwa istrinya suka selingkuh dan pernah ketahuan, dan istrinya itu memarahi tetangga dengan maki-maki yang sangat kasar, dan suaminya itu sangat marah dengan kelakuan istrinya itu. Dan saudaranya itu juga pernah ngasih tahu suaminya, namun gak percaya perkataan saudaranya itu, karena suaminya itu sedikit kurang suka sama saudaranya itu, karena dia dulu bersekongkol sama istrinya untuk menceraikan suaminya karena dia bukan orang yang berada, sehingga sangat adik tidak suka sama suami kakaknya itu dan tidak setuju. Dan dulu pernah melakukan kebohongan ke suaminya Bu Siwi, sehingga dia gak percaya lagi sama saudaranya Bu Siwi, sehingga kekecewaan kakak iparnya itu membekas di hatinya. Beberapa bulan kemudian Bu Siwi itu pun sudah jarang keluar rumah dan kemana-mana karena suaminya melarangnya untuk keluar.
Hanya untuk mengantar anaknya sekolah aja kalau ingin keluar dan belanja ke pasar aja, karena kemarahan suaminya jadi Bu Siwi pun udah jarang keluar rumah lagi hanya diam di rumah saja. Karena kesalahan baru pertama kali suaminya pun memaafkan kelakuan istrinya itu, walau kekecewaan suaminya ke istrinya dia tetap sayang kepada dia dan melihat anak-anaknya masih kecil. Dia berpikir lagi, padahal dia sempat untuk diceraikan sama suaminya dengan kelakuan istrinya, tapi istri takut diceraikan sehingga Ibu Siwi itu berjanji untuk tidak melakukan kesalahan kedua kalinya dan suaminya memaafkan istrinya dan untuk menjaga anak-anaknya dan mengurus dan tidak akan selingkuh lagi. Karena dia takut sama suaminya itu sekarang dia nurut sama suaminya dan tidak ada kabar berita tentang istrinya itu selingkuh dan semua baik-baik aja sehingga sang suami percaya lagi. Dan beberapa bulan kemudian setelah kejadian itu istrinya hamil anak kedua tetapi masalah suaminya pun gak selesai sampai di situ, sang suaminya pun berhenti bekerja dikarenakan ada pandemik jadi semua pekerja diberhentikan sementara sehingga sang suaminya pun penggauran sangat lama sehingga sang istri sangat marah sama suaminya, karena tidak ada pemasukin kerjaan dan beberapa bulan kemudian suaminya pun buka usaha karena dia mendapat pinjaman di sebuah bank dan suaminya pun buka usaha di pasar. Istrinya ikut menemani suaminya ikut berjualan di pasar berjualan sayuran dan suaminya itu kenal seorang pelanggan seorang laki-laki dan istrinya itu suka sama pelanggannya itu dan dia pun sama-sama menyukai istrinya sehingga tanpa pengetahuan suaminya, istrinya kambuh lagi sifat jeleknya itu yang suka selingkuh, dan istrinya itu selingkuh sama teman suaminya yang pelanggan itu, dan istrinya sering ketemuan sama pelanggannya itu, karena suaminya setiap malam untuk pergi belanja untuk jualannya. Karena datangnya jam 5 subuh jadi dia pagi-pagi istirahat dan istrinya yang jaga dari pagi sampai siang jam 9-an dan suaminya pun baru datang untuk menemani istrinya untuk berjualan, jadi selingkuhannya itu kalau datang suaminya gak ada di pasar jadi dia bebas untuk mengobrol sama istrinya itu tanpa pengetahuan suaminya. Jadi dia merencanakan untuk ketemuan di luar, sehingga suaminya tidak tahu apa yang dilakukan istrinya, karena istrinya pulang agak pagi sebab suaminya udah datang. Jadi Ibu Siwi itu pulang ke rumah dengan alasan untuk menjemput anak ke sekolah padahal dia ketemuan sama pelanggannya di luaran sehingga suaminya pun gak curiga, Ibu Siwi berselingkuh sama suami orang lain juga selingkuhannya itu juga punya istri dan anak juga dan anaknya itu satu sekolahan sama dengan anaknya dan kesempatan itu pun dilakukan oleh keduanya, dan suatu hari anaknya pun ngomong ke bapaknya, bahwa ibunya itu suka ngobrol sama bapak temennya anaknya itu. Dan anaknya itu ngomong ke bapaknya kenapa ibu suka pergi sama pelanggan bapak, soalnya anak itu sangat polos sehingga bapaknya itu curiga sama istrinya, kalau dia suka ketemuan sama pelanggannya itu di luaran sehingga sang suami mulai memata-matai sang istri sehingga istrinya pun ketahuan sama suaminya sedang berduaan, di sebuah warung dan suaminya itu pun sangat marah sama istrinya, dan selingkuhannya itu lari kabur untuk menghindari keributan itu, suami Bu Siwi bertengkar sangat hebat. Sehingga sang suami marah besar karena kelakuan istrinya itu gak berubah sama sekali dan suaminya itu meninggalkan istrinya dan menceraikan istrinya dan membawa anaknya sama suaminya Bu Siwi. Dan Bu Siwi pun frustasi dengan kesalahannya dia dengan itu Bu Siwi membuat kesalahan yang sangat fatal sehingga suaminya pergi. Suatu hari dia melakukan kesalahan yang sangat membuat warga di sana sangat marah besar sama dia. Ketika malam itu Ibu Siwi membawa seorang laki-laki ke rumahnya dengan keadaan kosong di rumahnya itu sehingga seseorang warga mengetahui apa yang dilakukan Ibu Siwi di rumahnya dengan laki-laki yang bukan suaminya itu, karena suaminya udah meninggalkan dia beberapa bulan yang lalu, dan Bu Siwi pun didatangi sama warga untuk pertanggungjawabankan kesalahannya. Sang laki-laki itu pun kabur tidak tahu kemana dan Ibu Siwi pun lari dari kejaran warga sehingga dia kecelakaan ketabrak mobil sehingga dia meninggal di tempat seketika, dan dia pun disemayamkan di kampung itu. Dan 7 hari ketika meninggal Ibu Siwi teror malam pas jam 12 malam, orang-orang sudah pada tidur, sehingga seperti terjadi keanehan, sehingga semua rumah diketuk-ketuknya oleh sosok pocong yang minta pertanggungjawaban soal kematiannya kepada warga-warga yang membuat dia meninggal, dan suka menampakkan diri sosok pocong dengan leher berdarah. Karena dia meninggalnya dengan leher patah sehingga dia meninggal seketika di tempat dan teror pun berkelanjutan hingga beberapa bulan. Warga sana pun tidak tenang dengan teror itu sehingga minta tolong sama ulama di sana untuk mengakhiri teror yang membuat warga ketakutan sehingga tidak bisa keluar aktivitas malam, karena teror pocong itu selalu menampakkan diri dan mengganggu warga-warga di sana, dan saudaranya Bu Siwi pun pernah bermimpi bahwa kematiannya harus disempurnakan lagi.
Dan hanya meminta maaf ke semua warga, apa yang dia lakuin selama hidupnya, karena dia belum sempat minta maaf kepada warga. Dan saudaranya itu pun memberitahu warga dan sang ulama Kiai sana melakukan untuk doa bersama dan menggali kuburan Ibu Sui untuk disempurnakan kembali, supaya dia meninggal dengan tenang. Semenjak kejadian itu dan warga mulai mengadakan doa bersama di masjid setiap malam Jumat sehingga teror itu pun sudah hilang dan tidak ada lagi hingga sekarang dan warga itu pun sudah melakukan aktivitas seperti biasanya karena teror pocong itu sudah tidak ada lagi dan warga itu pun sudah tenang dan damai.